Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin amma ba'd. Pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kita pada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Seringkali bulan Ramadan dikaitkan dengan bulan Al-Qur'an dan seringkali penceramah, dai, khatib berbicara di atas mimbar-mimbar mereka dengan dua ayat. Yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Dua hal yang sangat istimewa sekali, bulan Ramadan dan juga Al-Qur'an. Satu kitab suci yang sangat-sangat istimewa sekali yang Allah sifati berkali-kali, inna anzalnal furqan dan seterusnya. Dan ayat-ayat yang semisal. Dua hal yang spesial ini sangat-sangat rugi, sangat-sangat kurang apabila kita tidak mentadaburi keduanya dengan baik. Seringkali bulan Ramadan diberikan porsi lebih untuk mendeskripsikannya, akan tapi Al-Quran sangat-sangat minim sekali penjelasan tentang hal itu. Dalam Al-Jami' As-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW, atau yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Al-Bukhari memberikan satu bab. Yang pertama adalah kitab Bad'il Wahyi, bab awal mulanya wahyu. Pada hadis yang digunakan syahid atau keterangan atau dalil oleh Al-Bukhari adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bagaimana wahyu itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi. Hal yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turunnya wahyu, ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Kemudian beliau melanjutkan, fakana hubbiba ilaihil khala. Kemudian Allah buatkan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai kesendirian. Wa yatahannas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tahannus. Apa itu tahannus? Yaitu dia adalah wa huwa yata'abbad, dan dia beribadah. Beribadah yang bagaimana? Semacam seorang yang menyendiri untuk bertafakur, bermakrifah, memikirkan hal-hal yang di sekitarnya, memikirkan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Semacam yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Dan sampai pada ayat terakhir. Rasulullah melakukan memikirkan banyak hal tentang umatnya, tentang sebuah keyakinan, apakah yang diyakininya benar dan seterusnya. Hingga akhirnya beliau memiliki kadar-kadar akal yang baik, akal yang lurus. Semacam Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala mengatakan kepada kaumnya, bal fa'alahu kabiruhum. Dan yang melakukan perusakan adalah patung yang paling besar tadi. Itu adalah logika-logika yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang pertama kali turun bukan tentang tauhid. Dia mau tentang tauhid, tapi Allah menjelaskan banyak hal di situ lebih dari sekedar tauhid. Atau Allah, lebih tepatnya Allah memberikan rangsangan-rangsangannya kepada akal-akal kita untuk mentauhidkannya. Dan tatkala kita akan memberikan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu sebab dan alasannya. Ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan apa? Menciptakan manusia dari alaq, dari darah menggumpal yang tergantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, maka kamu akan mengerti. Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian ayat berikutnya adalah mengajarkan manusia dari hal yang tidak dimengerti sebelumnya. 5 ayat ini kita bisa menyimpulkan ada 3 hal penting yang ingin Allah bicarakan kepada kita pada 5 ayat ini tadi. Yang pertama, poin yang pertama adalah bahwa kita memiliki Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Yang kedua adalah ayat bagaimana kita menghayati penciptaan ini. Pada ayat yang ketiga adalah bagaimana ketundukan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rendahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa zat yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tidak mengerti apa, bahkan pengetahuan saja kita tidak mengerti kecuali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita di sini bicara bismi rabbik. Jadi iqra dan bismi rabbik. Ayat pertama adalah iqra, bacalah. Pembacaan ini memiliki porsi yang sangat besar dalam beragama. Sehingga membaca di sini adalah membaca yang sangat-sangat umum sekali. Sehingga As-Sa'di mengatakan membaca di sini iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bukan sekedar membaca biasa, tapi membaca umum. Tidak hanya membaca Al-Qur'an. Tapi bagaimana pembacaan kita yang menyeluruh itu didasari atau didahului pada pembacaan kita seluruhnya ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembacaan kita yang menyeluruh ini dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu hal. Salah satu aktivis dalam dunia membaca, seorang melakukan kampanye untuk membaca di Jordania, seorang anak muda, Mu'adz Ihsan Al-Utaibi. Dalam satu wawancara yang ditanya, kenapa membuat Masyru' al-Umr, membuat proyek seumur hidup, yaitu proyek membaca. Beliau mengatakan supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Itu adalah bagaimana pembacaan kita itu bisa sampai kepada Rabbukal ladzi khalaq, kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi seluruh pembacaan kita dalam berbagai temanya, dalam berbagai disiplin ilmunya, semua adalah bagaimana kita memandang ayat-ayat kauniyah yang semuanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari alaq. Alaq adalah jamak dari alaqah, semacam syajar jamak dari sajarah. Dia adalah sebuah gumpalan darah yang menggantung. Jadi bagaimana Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang manusia sendiri jijik sebenarnya. Bahkan dalam dunia medis atau dalam yang terjadi pada dokter-dokter, tatkala kita menyentuh darah itu harus menggunakan sapu tangan. Suatu yang sangat menjijikkan sekali. Akan tapi As-Sa'di memiliki hal lain di sini. Beliau melakukan istinbat bahwa ayat pertama dan ayat kedua, munasabah atau keterkaitannya adalah bahwa ayat yang pertama, pembacaan itu harus menggunakan wahyu. Pada ayat kedua, manusia dalam kondisi yang sedemikian hinanya, kondisi yang sedemikian rendahnya, dia membutuhkan wahyu untuk menuntun hidupnya. Sehingga beliau mengatakan, la budda min tadbirihi bi amrin wa nahyin. Dengan apa? Manusia itu harus diatur dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan dalam bentuk apa? Bi irsalir rusul, dengan mengutus para rasulnya. Satu hal yang sangat mulia untuk seorang yang mulia. Permulaan wahyu atau permulaan kenabian yang sangat mulia, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu belum diperintahkan untuk mendakwahi kaumnya, tapi beliau diceritakan di situ untuk bagaimana manusia itu memang harus ada pemimpin. Kemudian iqra wa rabbukal akram, bacalah maka kau dapati Tuhanmu lah yang maha mulia. Setelah bicara iqra, bicara pembacaan, kemudian bicara manusia secara zat biologisnya dari satu yang hina, kemudian Allah mengatakan iqra wa rabbukal akram. Itu untuk menghapus seluruh strata dan kasta-kasta sosial, bahwa Tuhannya adalah yang paling mulia. Dalam satu wajah atau dalam satu pendapat tafsiri atau pendapat wajah tarikhi atau pendapat tarikhi, Al-Kalbi menyebutkan bahwa Al-Akram di sini bukan sekedar karim, tapi rahim, halim, bima yajhaluhun nas, bima yajhalul ibad. Jadi Allah itu maha lembut, maha penyayang terhadap ketidaktahuan manusia. Bi'alla yu'ajjil fil 'uqubah, untuk tidak segera menghukumnya tatkala mereka tidak mengetahuinya. Itu hanya satu wajah. Tapi bagaimana dalam ayat yang berikutnya bahwa kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh manusia itu pada dasarnya adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 ayat. Yang pertama bercerita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran mengenai ketuhanan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menciptakan. Kemudian yang kedua, pada ayat kedua Allah bercerita tentang sisi biologis manusia yang hina dina. Kemudian pada sisi ketiga bahwa kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 2 ayat terakhir. Pada 2 ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, pada ayat keempat. Mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan manusia sesuatu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Pena ini mendapatkan porsi lebih, porsi yang sangat luar biasa. Dan pena ini mendapatkan suatu perhatian khusus. Satu, Al-Baghawi mengatakan dia adalah ikhtisas al-adami. Khusus hanya dimiliki oleh Bani Adam. Yang kedua, mengapa demikian? Kenapa khusus untuk Bani Adam? Sebab memiliki bayan. Jadi pena itu adalah perpanjangan tangan dari penjelasan. Penjelasan retorika yang indah yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua, pena memiliki posisi di mana lisan tak mampu lagi mengucapkannya. Beliau melanjutkan,
yu'abbir ma la yantaliq bihi lisan, mengungkapkan untuk suatu hal yang tidak mampu diungkapkan oleh lisan. Berikutnya, pena adalah makhluk Allah yang pertama. Jadi Allah menciptakan pertama adalah arsy, kemudian air, kemudian pada hadis lain wa awwalu ma khalaqallahu bihil qalam. Yang hal yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah mengatakan pada pena tadi uktub, tulislah. Pena mengatakan qala ya Rabb, wahai Tuhanku, madza aktub? Saya nulis apa? Kemudian Allah mengatakan uktubil qadar, tulislah takdir. Jadi pena ini adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan setelah arsy dan air untuk menuliskan takdir-takdirnya. Kemudian yang kedua, pena digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan penjagaan. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna 'alaikum lahafidhin. Kita akan menjaga kalian kiraman katibin dengan apa? Dengan malaikat-malaikat yang menulis. Jadi penjagaan yang sangat-sangat perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian katibin. Berikutnya, pena adalah hal yang dikaitkan dengan Bani Adam. Bagaimana itu? Yaitu pena tadi yu'abbir ma la yantaliq bih lisan. Dia mampu mengungkapkan sesuatu yang tidak mampu diucapkan oleh lisan. Yaitu dia adalah alternatif daripada lisan kita. Yang kedua, dia adalah min jumlatil bayan. Suatu hal yang bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Suatu hal yang digunakan untuk menarik sesuatu, memahamkan manusia terhadap sesuatu. Suatu hal yang di situ bisa diungkapkan retorika manusia. Kemudian yang terakhir adalah alamal insana ma'alam ya'alam. Itu adalah satu ketundukan kita, bagaimana kita berendah diri ketika menghayati ayat ini, bahwa sejatinya bahkan pengetahuan pun kita hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain Allah mengatakan, akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian keluar dari perut, dari rahim ibu-ibu kalian tidak mengerti apapun itu. Berikutnya adalah hadis pemahaman Ibnu Katsir mengenai hal ini adalah bahwa wa alamal insana ma lam ya'lam adalah bagaimana manusia itu beramal sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Semangat beramalnya adalah sesuai kadar keilmuan dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Katsir, man amila ma'alima warathahu lahu ilman. Ketika semakin dia beramal, sebabkan karena ilmu yang dimilikinya, maka Allah warathahu ilman ma lam yakun ya'lam, akan ditambahkan ilmu-ilmunya. Jadi semakin kita beramal, semakin ilmu kita bermanfaat, maka Allah akan tambahkan melalui perantara hal tersebut ilmu-ilmu kita. Jadi ringkasnya, pada 5 ayat yang sangat spesial ini turun yang disebutkan oleh Al-Waqidi, dia turun pada 17 Ramadan. Maka 5 ayat ini tadi adalah satu ayat kandungan yang sangat luar biasa kita dalam beragama. Yang pertama adalah bagaimana kita mentuhankan Tuhan kita dengan hak-haknya, bahwa dia adalah pencipta kita. Kemudian yang kedua, kita menempatkan manusia ini pada posisi yang sangat-sangat rendah. Ketiga, bahwa seluruh kemuliaan itu strata-strata tadi semuanya terhapus, seluruh kemuliaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Allah memberikan contoh dari bagaimana manusia yang lahir saja, jangankan baju, pengetahuan saja tidak dimilikinya, dan semua itulah wujud bagaimana manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah dan dia membutuhkan kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.